Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah berapa hari kita puasa? Nggak tahu nih, videonya diupload di hari ke-6, hari ke-7, saya nggak tahu. Tapi mungkin aja ada anak-anak muda yang strong, ada anak-anak muda yang hebat fisiknya, futsalnya jago, misalkan begitu ya, renangnya luar biasa bagus. Pokoknya kuat fisiknya lah, naik gunung kuat gitu. Tapi mungkin dia seperti banyak anak muda hari ini sok ngagodin gitu, atau tidak berpuasa. Ada satu kisah menarik ini untuk teman-teman semua anak-anak muda, kaum godin ya, para bestri kaum godin begitu. Satu kisah ini menarik, di mana ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini seorang hamba sahaya, budak. Kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan ya. Jadi budak itu manusia yang bisa dijual belikan. Dia nggak boleh punya keinginan apapun. Dia tak ubahnya kayak robot gitulahnya. Kalau kata tuannya begini, begini. Kata tuannya begitu, begitu. Suatu ketika Bilal bin Rabah yang memiliki fisik tidak sekuat kawannya, Wahsy. Jadi fisik Bilal bin Rabah itu cukup lemah kalau disuruh bertarung. Tapi ada satu kelebihan yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah, yaitu apa? Kecerdasan pikirannya. Bagaimana dia menelaah semua kasus, meskipun dia sebagai seorang hamba sahaya atau seorang budak, dia tidak berpaku pada statusnya. Dia tetap memiliki kebebasan dalam dirinya untuk berpikir, untuk menelaah, untuk menentukan dan mengambil keputusan. Sampai akhirnya oleh Allah hidayah itu diberikan kepada Bilal, dan Bilal pun masuk ke dalam agama Islam. Cuman sayang seribu sayang, ujian yang dialami Bilal mungkin salah satu ujian yang paling berat yang pernah terjadi pada peristiwa perbudakan manusia. Yaitu apa? Bilal bin Rabah ketahuan masuk Islam oleh tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Tolong dikoreksi ya kalau salah namanya ya. Nah, si tuannya ini tidak mau kalau Bilal itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena tuannya ini dia adalah salah satu pemuka kafir Quraisy. Dia ingin Bilal tidak mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bilal tetap teguh dalam pendiriannya. Dia kuat untuk tetap mengatakan ahadun ahad. Begitu, ahadun ahad. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang lain yang berhak disembah melainkan Allah saja. Sehingga apa yang Bilal dapatkan? Bilal diseret dari tempatnya menuju ke tengah padang bebatuan yang tandus, panas, gersang, menyakitkan begitu ya. Kemudian Bilal mendapat banyak siksaan. Di antara siksaan yang Bilal dapatkan, dia dicambuk tanpa menggunakan pakaian begitu, bagian tubuh atasnya, punggungnya dicambuk sampai kulitnya itu terbelah, dagingnya terlihat karena cambukan terus. Malamnya diobati, besoknya dicambuk lagi, sampai finalnya adalah bagaimana Bilal diikat tangannya, tangan satunya diikat, kakinya juga diikat, ditidurkan di tengah padang bebatuan yang panas begitu, dan punggungnya dalam kondisi banyak luka, dan di atasnya ditindihkan batu besar yang harus diangkat oleh beberapa orang dewasa, ditindihkan di atas Bilal seorang. Dan dalam kondisi itu teman-teman, Bilal tetap teguh dengan keimanannya. Ahadun ahad, ahadun ahad. Tetap kokoh keimanan Bilal itu. Padahal fisiknya lemah. Apa yang membuat fisik lemah itu menjadi kuat? Keimanan dalam diri Bilal. Guys, di sini banyak sekali distraksi ya. Mohon maaf karena kita belum punya studio. Udah bunyi HP dan sebagainya. Tapi insya Allah kita niatnya baik. Kita mulai aja ya, sesuai kemampuan kita punyanya begini, ya udah begini. Kita lanjutkan kisah Bilalnya ya. Apa yang membuat tubuh Bilal menjadi kuat menerima siksaan begitu luar biasa, tindihan batu yang begitu menyakitkan? Yang menguatkan adalah iman. Teman-teman, kita tidak dalam kondisi disiksa. Kita dalam kondisi merdeka. Kita bukan hamba sahaya. Kita orang-orang yang bebas menentukan pilihan. Tak seperti Bilal yang dia tuh nggak boleh memilih gitu, karena dia hanya seorang hamba sahaya. Namun Bilal mampu sekuat itu menahan semua kesakitan. Maka teman-teman, kita yang fisiknya kuat, sehat, rajin olahraga,
Lantas apa yang menghalangi kita? Yang membuat kita terus ngagodin, terus berbuka puasa, terus saja melanggar aturan Allah dengan tidak melaksanakan saum Ramadan. Ya, sahur ikut sahur, buka ikut buka. Guys, kita ini anak muda kuat fisiknya. Apa yang membuat banyak anak muda, bukan banyak atuh ya, beberapa anak muda melakukan hal itu? Karena mungkin imannya lemah, sehingga jangankan siksaan, menahan lapar dan haus saja ia tak mampu. Nah teman-teman, yuk, mumpung masih di awal-awal Ramadan, Ramadannya masih ada puluhan, 20 hari lagi mungkin kalau ini videonya tayangnya, masih sisa 20 hari atau belasan hari lagi mungkin. Mumpung masih ada waktu buat saum, ayo saum. Udahlah, tinggalkan teman-teman yang ngajak ngagodin tuh ya. Biarkan mereka makan. Kalau memang kita belum bisa ngajak, syukur-syukur kalau kita udah bisa ngajak. Setidaknya selamatkan diri kita dulu. Allah jedug jenangnya. Selamatkan diri kita dulu. Jangan sampai kita terbawa arus ngagodin. Karena ternyata teman-teman, setelah Bilal disiksa luar biasa, Allah berikan hadiah melalui wasilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa itu hadiahnya? Bilal dibebaskan dari keterbudakannya. Bilal dibeli dan dimerdekakan. Barangkali setelah kita capek dan lelah menahan haus, menahan lapar, oleh Allah diberi hadiah yang luar biasa nantinya di dunia maupun di akhirat. Maka teman-teman, kalau bulan-bulan lalu, Ramadan lalu kita masih sering ngagodin, beberapa hari kemarin pun masih ada berbuka puasanya atau batal puasanya, yuk mulai sekarang kita jadikan Ramadan kita lebih baik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.